Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, Salam. Sekali lagi Salam. Tuhan baik bagi kita semua. Karena itu Tuhan memperkenankan kita untuk kita berjumpa dalam satu sukacita, satu keadaan yang baik, tidak mengalami satu kekurangan apapun, karena Tuhan luar biasa. Karena itu boleh kita saling berjabatan tangan, satu dengan yang lain, berikan salam, salam, salam sejahtera, supaya kita pemuka dong tidak keram-keram, kita bersukacita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, Majelis Sinode menetapkan tema di bulan kebangsaan minggu kedua saat ini berdasarkan Roma pasal 13 ayat 1-7 adalah pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan. Pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan. Bapak Mama sekalian, tema ini berbicara tentang sebuah relasi yang indah. Relasi antara pemerintah dan rakyat yang saling menghormati, saling melindungi. Pemerintah dan rakyat harus ada dalam sebuah relasi yang baik, yang indah untuk membangun bangsa. Karena pemerintah pun berasal dari rakyat. Dan ada rakyat baru ada pemerintah. Kalau tidak ada rakyat, maka pemerintah tidak ada. Rakyat yang mengangkat, memilih pemerintah berdasarkan kedaulatan Allah untuk saling mengamati, saling mengawasi, saling mengingatkan bahwa kita semua berasal dari Allah, oleh Allah dan untuk Allah. Dan itu adalah cara Tuhan untuk memelihara bangsa dan negara. Tidak ada satupun yang perlu ditakuti dari pemerintah jika ada relasi yang harmonis, dan keharmonisan itu hanya terukur dari kebenaran firman Tuhan. Dalam bacaan saat ini, Roma pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Paulus menekankan di dalam surat Roma ini tentang pentingnya tunduk pada pemerintah sebagai bagian dari ketaatan kepada Allah. Mengapa Paulus menekankan demikian? Dalam konteks bacaan ini ada persoalan yang terjadi. Ada persoalan yang muncul. Ada kelompok yang terlalu fanatik. Orang-orang fanatisme yang berlebihan mengatasnamakan orang Kristen, menunjukkan sikap tidak hormat, tidak patuh melawan pemerintah yang saat itu dipimpin adalah Kaisar Nero. Dengan berbagai aksi mempengaruhi orang Kristen untuk tidak melaksanakan kewajiban membayar pajak. Karena bagi mereka tidak perlu peraturan-peraturan di dunia ini. Yang perlu adalah peraturan Tuhan. Pemahaman mereka seperti itu. Dan ini juga, aksi ini juga adalah bentuk protes terhadap pemerintah, kepemimpinan Kaisar Nero yang memimpin dengan lali, memimpin dengan kepemimpinan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan terjadi konflik. Ada banyak orang Kristen yang disiksa, dianiaya, bahkan juga dibantai. Di tengah situasi dan pergumulan yang demikian, Paulus menulis surat ini untuk mereka tahu benar tentang kewajiban orang Kristen untuk tunduk kepada pemerintah dan tunduk pada otoritas yang tertinggi. Paulus berkata, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Bapak Mama, kata takluk ini bukan pasrah atau menyerah atau sesuatu yang negatif. Tapi takluk ini dari bahasa Yunani itu hupotes, yang artinya patuh, taat. Patuh dan taat kepada otoritas pemerintah yang menjalankan keamanan dan ketertiban bangsa.
Pemerintah punya otoritas untuk menekan kejahatan-kejahatan yang terjadi. Karena peduli kepada masyarakat untuk menciptakan ketentraman, menjamin keamanan rakyat. Otoritas yang dijalankan itu atas nama Allah untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi Bapak Mama, bisa saja ada pertanyaan yang muncul. Apakah semua pemerintah patut ditaati dan dihormati? Karena ada pemerintah yang baik, ada pemerintah yang jahat. Apakah semua pemerintah patut ditaati dan dihormati? Pemerintah yang sekejam Kaisar Nero, memerintah dengan lalim, bengis, arogan, yang semena-mena. Apakah rakyat harus mengorbankan iman demi taat kepada pemerintah yang jahat itu? Ini pertanyaan yang tentu bisa muncul. Apa yang menjadi alasan Paulus menegaskan seperti ini kepada umat Tuhan di sana? Terhadap ini Paulus berbicara tentang pemerintah dengan tegas. Karena itu Bapak Mama, Paulus menyampaikan ini dari firman Tuhan. Di dalam firman hari ini tentang pemerintah, kita perlu mengetahui pemerintah itu siapa. Nah, dalam bahasa Yunani, pemerintah itu exousia. Exousia yang berarti kuasa, otoritas yang berasal dari Allah. Dan yang Paulus maksudkan di sini, pemerintah adalah orang yang mempunyai otoritas, orang yang mempunyai kuasa dari Allah untuk memimpin. Tidak semua pemimpin punya otoritas. Tidak semua pemimpin punya kuasa yang diberikan dari Allah. Tuhan bisa saja mengambil otoritas dalam diri seorang pemimpin kalau dia tidak taat dan takluk kepada kehendak Tuhan. Dia ada pimpin. Tapi jika otoritas itu sudah hilang daripadanya, kepemimpinannya itu akan menyusahkan orang-orang yang dipimpin. Karena itu Bapak Mama, Paulus mencatat di sini, pemerintah itu berasal dari Allah. Tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Jika pemerintah berasal dari Allah, maka di atas pemerintah itu ada Allah sebagai pemerintahan yang tertinggi yang memberi pemerintah itu. Di atas pemerintah ada Allah yang adalah pemerintahan yang tertinggi yang memberikan pemerintah itu. Siapa yang melawan pemerintah, ia akan mendatangkan hukuman bagi dirinya. Ayat 1 dan ayat 2 mengatakan demikian. Jadi alasan Paulus menyampaikan bahwa harus takluk kepada pemerintah itu karena jelas pemerintah itu mendapatkan otoritas dari Allah, kuasa dari Allah, bukan dari manusia. Di atas dari pemerintah ada pemerintahan yang tertinggi, yaitu Allah yang tidak mungkin salah. Pemerintah mungkin salah, pasti salah dalam perjalanan kepemimpinan. Tetapi Allah yang memberi pemerintah itu tidak mungkin salah. Tidak ada alasan bagi orang Kristen untuk melawan pemerintah. Sejauh pemerintah taat, menjaga otoritas dan kepercayaan Allah kepada mereka, maka ia akan dihormati, ia akan ditaati, ia akan disegani dengan penuh kasih dan penuh cinta. Paulus juga bilang pemerintah berasal dari Allah, pemerintah adalah hamba Allah. Itu ayat keempat Paulus berkata demikian. Hamba Allah, hamba ini dalam bahasa Yunani itu diakonos, yaitu pelayan. Pelayan yang diberikan otoritas kepercayaan untuk memimpin, mengatur, dan menghadirkan sukacita dan damai sejahtera. Itu berarti Bapak Mama Saudara-saudara, pemerintah adalah hamba Allah, sama juga dengan imam, nabi, rasul, uskup, pendeta, pastor, penatua, diaken, pengajar. Sama.
Yang berbeda itu pemerintah dipercayakan untuk memegang tongkat dan menghukum orang yang bersalah. Tetapi pastor, uskup, pendeta, imam, rasul, nabi, penatua, diaken dan pengajar dipercayakan Allah untuk memegang tongkat untuk memimpin, menuntun, menghibur, mendoakan, menasihati, mendidik sesuai dengan kebenaran firman Allah. Sama tapi berbeda dalam tugas dan panggilan. Seorang hamba Allah tidak asal-asal pegang tongkat, tidak asal-asal pegang pedang, tidak semena-mena. Tapi itu kepercayaan dan otoritas yang diberikan oleh Allah. Selama bekerja dengan baik, menghasilkan peraturan dan kebijakan yang mendatangkan kesejahteraan bagi bangsa dan negara, menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, meningkatkan kehidupan ekonomi, menciptakan rasa aman untuk masyarakat bisa tinggal dengan aman, dapat menjalankan usaha dengan baik, masyarakat bisa beribadah dengan aman, dengan nyaman. Dia dapat memutuskan perkara dengan adil, kerja yang jujur, transparan, melayani dengan sungguh-sungguh, tidak memihak kepada satu dengan yang lain. Menghukum orang yang berbuat salah seadil-adilnya. Maka Bapak Mama, saudara-saudara, pemerintah berhak menerima pujian dan rasa takut dan rasa hormat itu dari masyarakat, dari orang-orang yang dia pimpin. Jika sebaliknya, pemerintah yang melupakan diri sebagai hamba Allah, yang tidak bertindak sesuai kehendak Allah, yang mengangkat pedang semena-mena, yang menghakimi semena-mena, maka otoritas itu akan diangkat dari Allah. Otoritas daripada dirinya itu akan diangkat. Dan itu akan nampak di hadapan orang-orang yang dia pimpin. Dia sudah memimpin tidak sesuai dengan kehendak Allah, orang tidak akan menyukai dia. Orang akan menghindar dari dia. Orang akan mengkritisi habis-habisan. Rasa tidak suka itu akan nampak dalam diri orang-orang yang dia pimpin. Karunia kepemimpinan sama seperti di dalam Roma 12. Ada orang yang punya karunia untuk memimpin, menasihati. Tapi kalau tidak sesuai dengan kehendak Allah, tidak menjaga otoritas, wibawa kepemimpinan yang dipercayakan oleh Allah, maka Allah akan mengangkat karunia itu. Jadi jangan heran kalau kita melihat pemimpin yang memimpin dengan ganas sama seperti kepemimpinan Hitler, memimpin semena-mena, pemimpin yang lalim. Karena otoritas yang diberikan kepada Allah itu tidak dijaga dan diangkat oleh Allah. Karena itu pemerintah harus mawas diri. Semua orang jauh dari kesempurnaan. Jadi pakailah otoritas yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya. Jangan sembarang mempergunakan kuasa yang diberikan. Gunakan kuasa otoritas itu dengan penuh tanggung jawab. Karena pemerintah juga akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Apa yang kita lakukan di dunia ini, kita akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Yang berikut Bapak Mama, saudara-saudara, ada pemimpin yang baik, ada pemimpin yang jahat. Itu harus kita akui. Dan itu nyata di tengah-tengah dunia ini. Ada pemimpin yang jahat, ada pemimpin yang baik. Dan Allah bisa saja menyatakan murkanya melalui pemimpin dan penguasa yang jahat itu, yang tidak takut akan Tuhan itu, untuk memukul, mendidik, menindas supaya umat Tuhan dibangunkan untuk tidak hidup dalam keangkuhan, tidak hidup dalam hidup yang bergantung pada diri sendiri. Umat Tuhan disadarkan supaya umat Tuhan mengerti batasan dalam kepatuhan terhadap pemerintah. Karena
pemerintah juga bisa salah. Siapa tahu dia ajak masyarakat untuk jangan beribadah, jangan berdoa. Tidak mungkin kita ikut dan kita tunduk. Harus ada batasan untuk ada dalam kepatuhan. Kita juga punya suara kenabian, suara kebenaran untuk menyuarakan, mengkritisi kepemimpinan-kepemimpinan yang tidak benar. Dan itu terjadi pada zaman Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nebukadnezar bilang begini, siapa yang tidak menyembah saya, dia akan mati. Siapa yang tidak mengikuti titah saya, dia akan dibakar ke dalam api. Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap berdiri di atas otoritas Allah. Tetap mempertahankan kebenaran. Patuh terhadap pemerintah, tapi mereka juga kritis, menjaga kebenaran, menyuarakan kebenaran. Sadrak, Mesak, Abednego bilang begini, Raja, kami tidak perlu berdebat dengan engkau. Kalaupun kami masuk di dalam api dan kami mati, tidak mungkin Tuhan akan menyelamatkan kami. Tapi kalau kami masuk di dalam api dan kami mati pun, Allah tetap Allah bagi kami. Tuhan tetap Tuhan kami. Kami tidak akan menyembah siapapun. Itu iman yang luar biasa. Di tengah-tengah tekanan tapi kebenaran itu tetap ditegakkan. Suara kenabian itu tetap dinyatakan. Maka apa yang terjadi? Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan ke dalam api yang dipanaskan 7 kali lipat. Tapi yang kasih panas itu yang terbakar. Sedangkan Sadrak, Mesak, dan Abednego selamat. Mereka jalan di atas api enak-enak saja. Mereka tidak mati konyol. Mereka mati pun mati di dalam Tuhan. Bukan mati di luar Tuhan. Amin ya Bapak Mama. Paulus juga ingatkan. Takluk itu bukan saja karena murka Tuhan. Jangan karena murka Tuhan. Tapi karena dorongan dari suara hati. Hati nurani yang sungguh-sungguh mencintai kepatuhan itu. Mencintai ketaatan itu. Mencintai kebaikan. Terdorong dari hati nurani yang mau hidup dalam kerendahan hati di hadapan Allah. Itu tema periode kita di periode ini. Hidup yang berkenan kepada Allah. Tunjukkan sikap kita sebagai orang merdeka. Kita sudah merdeka. Berarti kita harus tunjukkan sikap kita sebagai orang merdeka. Dengan mematuhi perintah, sikap yang baik dari hati nurani kita. Karena kita mengasihi Allah. Karena kita taat kepada Allah. Kita baik dan tertib. Itu yang akan membuat kita menjadi orang-orang yang dikatakan orang merdeka. Jangan kita omong merdeka, merdeka. Tapi kita sikap hidup tidak merdeka. Apa yang kita takuti dalam pemerintah? Selama kita baik. Paulus bertanya juga demikian. Apa yang kita takuti? Tapi sebaliknya orang yang takut, karena memang dia berbuat jahat. Itu kenyataan terjadi di mana-mana. Orang tilang baru kita pakai helm. Pas orang kasih informasi bilang ada tilang, baru kita cari helm kok pakai. Tapi kalau tidak hilang kita pakai kepala dong kosong kok kita jalan di atas motor. Padahal itu untuk kita punya keamanan dan ketentraman. Tidak bayar pajak motor, pajak oto, tidak ada SIM. Giliran celaka baru pituntut jasa raharja kok kasih penanggungan. Tidak jalankan kewajiban dengan baik. Tapi kalau tidak dapat bantuan sosial, tidak dapat BLT, kita mengomel sama seperti kita ada pitaruh simpan uang di sana. Padahal kewajiban kita itu untuk kesejahteraan kita. Amin, kok tidak Bapak Mama? Itu untuk kesejahteraan kita. Tapi itu yang biasanya kita lalai. Kita tidak memperlihatkan kita sebagai orang-orang yang merdeka. Kita bilang merdeka. 80 usia Republik Indonesia bangsa kita. Tapi kita sendiri tidak merdeka dengan sikap dan perilaku kita. Kita tidak taat dan sebagainya. Bikin kejahatan di sini, sebentar orang cari, pindah di tempat yang lain. Bikin lagi kejahatan, pindah lagi.
Sama seperti dia mutasi satu jabatan satu. Dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain seperti dia ada tugas. Padahal dia buat kejahatan baru dia pindah di satu tempat ke tempat yang lain. Karena apa? Tidak bertanggung jawab dengan perbuatan. Kita tidak bertanggung jawab dengan perbuatan, nanti kita akan bertanggung jawab ya di hadapan Tuhan. Semua akan pi di sana. Tidak mungkin tidak pi di sana untuk bertanggung jawab. Perbuatan yang jahat kecil maupun besar itu semua akan dipertanggungjawabkan. Menyusahkan orang lain, berbuat sesuatu tidak semena-mena dengan orang lain, tidak tertib di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, bapak, mama dan anak-anak saja dalam keluarga ada aturan. Jam anak berjalan, jam kerja, cuci piring bantu bapak dan mama. Tidur siang, jam makan, jam main HP. Jam belajar, jam berdoa. Ada aturan di dalam keluarga. Apalagi di dalam satu desa, satu kecamatan, satu wilayah pemerintahan yang luas dan satu bangsa dan negara. Bayangkan kalau pemerintah tidak ada di dalam satu bangsa dan negara ini. Apalah kita. Mungkin itu hukum rimba yang terjadi. Yang kuat melawan yang lemah, yang kuat tetap kuat, yang lemah akan tetap lemah. Dan itu juga terjadi karena orang-orang tidak tunduk, tidak taat dan tidak takluk kepada pemerintah yang adalah utusan Allah, hamba Allah untuk kesejahteraan kita semua. Bapak, mama, saudara-saudara, perlu kita mengerti dan memahami bahwa bangsa Indonesia kita, negara kita, bahkan kita sejahtera ini bukan karena usaha dan kerja keras dari manusia. Bukan semata-mata itu. Tapi karena anugerah Tuhan. Mari kita syukuri itu adalah anugerah Tuhan. Ketika kita percaya bahwa itu adalah anugerah Tuhan, maka itu hidup yang takluk kepada Dia, yang punya otoritas atas pemimpin-pemimpin, yang melayani kita. Mari kita berdoa untuk pemimpin kita, untuk bangsa dan negara kita ke depan. Pemimpin kita di desa, pemimpin kita sebagai dusun, RT, RW, RK, pemimpin kita sebagai camat, pemimpin kita di dalam instansi-instansi manapun. Mari kita berdoa. Berdoa dan tetap kritis untuk menyuarakan suara kenabian. Kalau salah harus dikritisi. Jangan karena kita pu saudara, kita pu kakak, kita pu adik, kita juga badukung dengan kesalahan, bersembunyi dengan kesalahan. Kita perlu mengkritisi itu. Sama seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Mari kita pulang dan kita renungkan firman Tuhan. Kita sudah merdeka. Sikap merdeka itu patut kita tunjukkan melalui hati nurani kita. Karena sikap itu yang akan menjadi pagar tembok untuk melindungi masa depan keluarga, melindungi masa depan gereja, melindungi masa depan bangsa dan negara. Belajarlah untuk membangun pagar tembok yang baik untuk kesejahteraan kita semua. Kebaikan itu tidak bersumber di luar Allah. Tidak. Tapi kebaikan itu ada di dalam Tuhan Allah. Biarlah kita terus merenung firman ini. Selamat menyongsong Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita semua dengan firman. Amin.